Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kita kesempatan untuk duduk-duduk di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk duduk-duduk di majelis ilmu, di salah satu taman di antara taman-taman surga. Semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ayyuhat talabah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kaifa halukum? Kaifa asbahtum? Ya, sebelum Ustadz mulai, Ustadz mau tanya, kemarin kita membahas tentang apa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Namanya siapa? Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr, terus bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Ka'ab bin Sa'ad bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Quraisy, ya. Kita kemarin sudah membahas sedikit tentang kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, kita akan membahas juga bagaimana hijrahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu hijrah. Ya, ini sejarah singkat tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu hijrah 2 kali. Yang pertama, ya, yang pertama hijrah yang diriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, di sini menunjukkan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Coba kalian perhatikan baik-baik. Ya, suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu kharaja muhajiran nahwa ardil Habasyah. Jadi di saat orang-orang Quraisy itu menyakiti, menyiksa orang-orang muslim yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW memerintahkan sebagian orang-orang kaum muslimin hijrah ke kota Habasyah. Hijrahnya berapa kali? Dua kali. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk hijrah ke Habasyah. Dan pada saat itu juga Abu Bakar ingin hijrah, tapi Abu Bakar sendirian. Kharaja Abu Bakar muhajiran ila ardil Habasyah. Abu Bakar pergi muhajir untuk hijrah ke kota Habasyah. Hatta barakal ghamad, ya, sampai di satu tempat yang bernama Ghamid, atau satu lokasi. Ya, di situ kemudian laqiya Ibnu Daghinah, ketemu dengan Ibnu Daghinah. Ya, ketemu dengan Ibnu Daghinah. Wa huwa sayyidul al-qarah, dia itu pemimpin kaum. Ibnu Daghinah ini pemimpin kaum. Jadi Abu Bakar pergi ke Habasyah, namun di satu tempat ada lokasi namanya Ghamid atau Ghamidi, itu ketemu dengan pemimpin kampung tersebut yang bernama Ibnu Daghinah. Ya, Ibnu Daghinah. Kemudian Ibnu Daghinah berkata kepada Abu Bakar, "Aina turidu?" Ya, "Aina turidu ya Abu Bakar?" Kemana engkau ingin pergi wahai Abu Bakar radhiyallahu anhu? Faqala, "Akhrajani qaumi." Aku pergi karena diusir kaumku. Ya, aku pergi karena diusir. Diusir siapa? Diusir kaumku, kaum Quraisy. Ya, fa uridu an asiha ilal ardi a'budu rabbi. Aku ingin pergi mengembara ke bumi Allah Subhanahu wa taala yang lain, untuk agar aku dapat menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan bebas.
Jadi alasan Abu Bakar radhiyallahu anhu hijrah karena diusir kaumnya, diusir kaum Quraisy. Kemudian yang kedua, dia ingin mengembara di bumi Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Daghinah berkata, "Fa inna mithlaka ya Abu Bakar wallahi la yakhruju wa la yukhraj." Orang seperti engkau wahai Abu Bakar, orang mulia seperti engkau, tidak boleh diusir dan tidak boleh dikeluarkan dari kota Madinah. Tidak boleh dikeluarkan dari kota Madinah dan tidak boleh keluar dari kota Madinah. Orang seperti engkau, orang yang mulia seperti engkau wahai Abu Bakar, tidak boleh keluar dan tidak boleh dikeluarkan dari kota Makkah. Tidak boleh dikeluarkan dan tidak boleh keluar dari kota Makkah. Kemudian di sini Ibnu Daghinah menyebutkan ciri-ciri Abu Bakar. Sifat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Coba nanti yang belakang yang nggak tahu tentang sifat Abu Bakar, awas ya. Jadi sifat Abu Bakar radhiyallahu anhu disebutkan oleh Ibnu Daghinah. Ya, Ibnu Daghinah menyebutkan sifat Abu Bakar. Sifat Abu Bakar itu 11-12 dengan sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Ibnu Daghinah mengatakan, ya, Ibnu Daghinah bayangin, Abu Bakar udah pergi sampai ke satu kampung. Satu kampung ini tahu sifatnya Abu Bakar. Berarti sifatnya Abu Bakar ini terkenal atau enggak? Terkenal. Ya, kalau orang baik itu terkenal biasanya. Dan Abu Bakar ini terkenal di seluruh kota kebaikan-kebaikannya. Di antara sifat Abu Bakar radhiyallahu anhu disebutkan, wahai Abu Bakar, engkau tidak pantas untuk keluar dari kota Makkah dan tidak pantas juga untuk dikeluarkan, diusir dari kota Makkah. Karena apa? Innaka taksibul ma'dum. Karena engkau itu menolong orang yang enggak punya, orang yang enggak mampu. Engkau menolong orang-orang yang enggak mampu. Ini sifat Abu Bakar yang pertama. Kemudian yang kedua, watasilur rahim. Engkau juga menyambung tali silaturahmi. Engkau menjaga tali silaturahmi. Engkau juga menyambung tali silaturahmi. Ini sifat Abu Bakar yang kedua. Yang ketiga, watahmilul kalla. Wahai Abu Bakar, engkau juga memikul beban. Artinya ada orang yang butuh bantuan, dibantu. Memikul beban orang-orang miskin. Abu Bakar. Jadi dia memikul beban orang-orang yang enggak mampu, orang-orang yang enggak punya, fakir, miskin, semuanya yang memikul bebannya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, kemudian wa tuqri ad-dhaif, dan engkau, yang keempat sifat Abu Bakar, engkau memuliakan tamu. Kemudian sifat yang kelima, wa tu'inu ala nawaibil haqqi, dan engkau wahai Abu Bakar menolong orang-orang yang punya kebutuhan, yang punya hajat. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu menolong orang. Bahkan nama Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, bahkan karena Abu Bakar radhiyallahu anhu Allah turunkan surat. Suratnya apa? Coba yang tahu suratnya. Kemarin udah 2 orang ya, satu lagi. Suratnya apa? Antum semua hafal juz 30. Surat ayat yang berkaitan dengan Abu Bakar tatkala membebaskan budak. Siapa yang dibebaskan? Budaknya Umayyah bin Khalaf siapa? Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal ini dibebaskan. Kemudian ketika Bilal dibebaskan, turun ayat memuji Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwasannya dia menolong orang-orang yang memiliki kebutuhan. Apa ayatnya? Antum semua hafal. Ya. Al-Alaq, An-Nas, apa lagi? Coba yang paling belakang. Kira-kira surat apa? Wa sayujannabuhal atqa. Apa itu surat apa? Al-lail wal laili idza yaghsha. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan memuji Abu Bakar radhiyallahu anhu tatkala membebaskan Bilal. Bilal merupakan salah seorang sahabat Nabi SAW yang juga dijamin surga ketika dia masih hidup. Bahkan terompah sendalnya, ya, itu apa? Sudah di surga ketika beliau masih hidup.
Ketika Abu Bakar membebaskan Bilal, Allah turunkan ayat, wa sayujannabuhal atqa, kami akan jauhkan orang-orang yang bertakwa itu dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Abu Bakar termasuk orang yang bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang dia memberikan hartanya untuk mensucikan dirinya. Abu Bakar radhiyallahu anhu membebaskan banyak budak, kemudian dia memberikan hartanya dalam rangka mengharap ridha Allah, mensucikan dirinya. Ini Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini sifat Abu Bakar tadi. Ada berapa itu? Ada berapa tadi? Ada 5. Kemudian kita lihat sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Khadijah. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari wahyu di Gua Hira untuk yang pertama kali, pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam didekap sama Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi malaikat Jibril mendekap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keras. Kemudian mengatakan, "Iqra, bacalah wahai Muhammad." Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? "Ma ana biqari, aku enggak bisa membaca." Kenapa enggak bisa baca? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bisa membaca? Kenapa? Kenapa? Bukti apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa baca tulis atau enggak? Enggak bisa. Nabiyal ummi, nabi yang enggak bisa baca tulis. Nabi Muhammad itu enggak bisa baca tulis. Nabiyal ummi alladhi yajidunahu maktuban fit Taurati wal Injil. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak bisa baca tulis. Nabi SAW enggak bisa membaca pada waktu itu. Kenapa? Ini adalah mukjizat terbesar. Karena kenapa? Orang yang enggak bisa baca tulis kemudian keluar dari lisannya Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa taala. Mungkin enggak berarti Al-Quran itu buatan Nabi? Enggak mungkin. Sedangkan Al-Quran itu dibaca. Jelas, ini mukjizat terbesar Rasulullah. Dia tidak bisa baca tulis, kemudian Allah turunkan kepadanya Al-Quran. Makanya orang Quraisy itu enggak berani menolak Al-Quran, karena mereka tahu Nabi SAW bukan orang yang pintar baca tulis, namun keluar dari lisannya adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW enggak bisa membaca. Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Kemudian akhirnya Jibril membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat 6. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gimana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai di ayat itu. Kemudian Nabi SAW pulang ke rumahnya ke Khadijah. Kemudian dia mengatakan, zammiluni, selimuti aku. Bergetar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, aku sungguh takut bahwasanya Allah itu menghinakanku. Jadi ketika tadi dipeluk, didekap keras sama Jibril, Nabi SAW ketakutan, pulang ke rumah. Kemudian dia mengatakan, aku takut Allah menghinakanku. Kemudian Khadijah mengatakan, wallahi la yukhzika Allahu abada. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menghinakanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini Khadijah menyebutkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tasilur rahim, sesungguhnya engkau itu selalu menyambung tali silaturahmi. Wa tahmilul kalla, engkau juga memikul beban. Maksudnya memikul beban orang-orang yang enggak mampu. Wa taksibul ma'dum, engkau juga menolong orang-orang yang enggak punya. Wa tuqrid dhaif, dan engkau menolong memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi, dan engkau juga menolong orang-orang yang membutuhkan. Ini sifat Nabi SAW. Kira-kira 11-12 enggak sama Abu Bakar? 11-12. Jadi perkataannya Khadijah tentang Rasulullah sama perkataannya Aisyah radhiyallahu anha tentang Abu Bakar, perkataannya Ibnu Daghinah tentang Abu Bakar sama. Ini menunjukkan kemuliaannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini hijrah pertama kalinya tadi. Ketika dia ketemu sama Ibnu Daghinah, kemudian dikasih tahu, wahai Abu Bakar, orang sepertimu itu tidak pantas dikeluarkan dari kota Makkah karena engkau memiliki kemuliaan. Akhirnya apa? Ibnu Daghinah mengatakan, fa ana laka jarun, aku menjadi penjamin bagimu. Aku adalah yang akan melindungimu wahai Abu Bakar. Kalau kaummu mau menyakitimu, maka aku yang akan menjadi tamengmu, kata Ibnu Daghinah.
Ya, irji' wa'bud rabbaka bi baladika. Pulanglah engkau ke kota Makkah dan sembahlah Tuhanmu secara bebas di sana. Aku yang menjadi pelindungmu, kata Ibnu Daghina. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu sama Ibnu Daghina pergi ke kota Makkah ya. Kemudian fatafa Ibnu Daghina asyiyatan fi asyrafi Quraisy. Kemudian di siang hari Ibnu Daghina tawaf di sekeliling orang Quraisy, di sekeliling Ka'bah. Kemudian dia berkata kepada orang Quraisy, "Inna Abu Bakrin la yakhruju wa la yukhraj." Sesungguhnya Abu Bakar tidak boleh dikeluarkan dari kota Makkah dan tidak boleh diusir. Tidak boleh keluar dan tidak boleh diusir dari kota Makkah. Ya, atakhrujuna rajulan yaksibul ma'dum. Apakah kalian ingin mengusir orang yang menolong orang-orang yang enggak mampu, yang memuliakan tamu, yang menolong orang-orang yang berkebutuhan dan juga yang lainnya? Apakah kalian menolong seperti orang apakah kalian akan mengusir orang seperti Abu Bakar ini? Akhirnya orang Quraisy semuanya diam. Ini berarti menunjukkan mereka setuju enggak sama sifatnya Abu Bakar yang disebutkan Ibnu Daghinah tadi? Setuju. Jadi orang Quraisy itu tahu keutamaannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, bahkan Abu Bakar ketika dia masih kecil diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari menyembah berhala, dari meminum khamar dan yang lainnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu bahkan dari kecil tidak pernah berdusta, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat gelar Al-Amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang hijrah pertamanya, tapi suruh kembali ke kota Makkah. Kemudian yang kedua, hijrah kedua Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu bersama siapa? Bersama siapa? Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghar. Aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di gua. Gua apa ini? Gua apa? Gua apa? Hira. Gua Thur. Ya. Farafa'tu ra'si fa idza ana bi aqdami al-qaum. Kalau aku tatkala aku memalingkan penglihatanku ke atas, tiba-tiba aku itu berada di bawah kakinya orang-orang Quraisy. Ya, jadi orang Quraisy sudah di atas gunungnya. Pas Abu Bakar melihat ke atas, ya, sudah terlihat kaki-kakinya orang Quraisy. Ketakutan enggak Abu Bakar? Ketakutan. Sampai berkata, "Ya Nabi Allah, lau anna ba'dahum ta'ta'a basarahu ra'ana." Wahai Rasulullah, seandainya orang-orang Quraisy itu melihat ke bawah, maka mereka pasti melihat kami, melihat kita berdua ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Qala uskut ya Abu Bakar." Diamlah wahai Abu Bakar, "Ithnani," kita berdua, Allahu salisuhuma, namun Allah yang ketiga di antara kami. Ya, jadi Abu Bakar ditenangkan. Kalau dalam Al-Qur'an gimana bunyinya? Dalam surat At-Taubah, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idz akhrajahu alladziina kafaru tsaniya tsnaini idz huma fil ghar." Ya, illa tansuruh, kecuali orang-orang yang menolong Allah Subhanahu wa taala, faqad nasarahu Allah, maka Allah akan menolong dia. Idz akhrajahu alladziina kafaru, mereka dikeluarkan, mereka diusir oleh kaumnya. Tsaniya tsnain, mereka berdua. Siapa di sini mereka berdua? Siapa yang disebut? Coba mereka berdua siapa yang disebut di sini? Siapa? Siapa? Yang keras. Siapa? Rasulullah dan Abu Bakar. Tsaniya tsnain, dua orang. Idhuma fil ghar, mereka berdua di gua. Kemudian apa? Idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi, dan dia berkata kepada saudaranya. Siapa yang berkata di sini? Rasulullah. Apa perkataannya Rasulullah dalam Al-Qur'an? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Itu hijrah Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Ke kota Madinah. Kemudian di sini fadail, keutamaannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya Ustaz, bacakan satu hadis saja karena panjang sekali ya hadis tentang keutamaannya Abu Bakar. Antum kalau mau tahu keutamaannya Abu Bakar, mungkin kita para ulama berjilid-jilid. Butuh kita para ulama berjilid-jilid. Keutamaannya Abu Bakar. Orang paling mulianya umat ini. Ya, orang paling mulianya umat ini. Bahkan Nabi SAW sampai mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan."
Ya, kalau seandainya aku boleh memiliki kekasih, maka aku akan jadikan Abu Bakar itu sebagai kekasihku. Namun, ya, Nabi SAW tidak bisa menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Karena kenapa? Kenapa? Fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan, karena Allah sudah menjadikanku sebagai kekasih. Kama ittakhadha Ibrahima khalila, sebagaimana Allah sudah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Siapa kekasih Allah? Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad. Allah mengatakan, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah. Dan Nabi SAW juga sudah dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kekasih ketika dia punya orang ketiga, ini kira-kira pantas enggak? Dua orang saling mencintai, kekasih. Ketika dia yang satunya mencintai orang lain, kira-kira ini masih sepasang kekasih enggak? Enggak. Makanya Nabi SAW mengatakan, karena aku sudah dijadikan kekasih oleh Allah, maka aku tidak bisa menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Jelas? Ini salah satu keutamaannya Abu Bakar. Kalau Rasulullah tidak dijadikan kekasih oleh Allah, maka Rasulullah menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Ya, ini hadis tentang kemuliaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anfaqa zawjain min syai'in minal asya' fi sabilillah du'iya min abwabin ya'nil jannah. Siapa yang menginfakkan dinar atau dirham, atau sekecil apapun yang dia infakkan fi sabilillah, semuanya di jalan Allah. Jadi kalau antum infak, memberikan untuk agama Allah meskipun kecil, di antara infak terbesar antum yang antum lakukan sekarang adalah apa? Menuntut ilmu. Ini adalah infak terbesar antum untuk agama antum. Ya, infak terbesar antum untuk agama antum. Ya, siapa yang menginfakkan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala, du'iya min abwabil jannah, maka dia akan diseru dari pintu surga. Ya, nanti pintu-pintu surga itu akan menyeru, ya Abdullah, hadzal khair, faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Siapa yang suka salat, maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Siapa yang suka berjihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Siapa yang rajin berpuasa, du'iya min babir rayyan, maka dia akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Jadi pintu ar-rayyan ini pintu yang akan memanggil orang-orang yang rajin berpuasa. Faqala Abu Bakar, kemudian Abu Bakar berkata, ma'ala hadza alladhi yud'a min tilkal abwab min darurah. Apakah ada seseorang yang akan dipanggil dari seluruh pintu? Tadi kalau antum rajin salat, antum akan dipanggil dari pintu salat. Antum rajin puasa, akan dipanggil dari pintu puasa. Antum rajin haji, antum akan dipanggil dari pintu haji. Antum rajin jihad, antum akan dipanggil dari pintu jihad. Namun Abu Bakar tanya, wahai Rasulullah, ada enggak yang dipanggil dari seluruh pintu? Kemudian Rasulullah mengatakan, na'am, ada. Kata Rasulullah, ya ada. Wa arju an takuna minhum ya Abu Bakar. Dan aku berdoa kepada Allah agar engkau menjadi orang yang dipanggil dari seluruh pintu. Ini keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar sudah mendapat jaminan surga, dipanggil dari seluruh pintu lagi. Ya, antum kira-kira mau enggak dapat seluruh pintu surga? Mau enggak? Mau enggak? Mau. Ya, surga didapat dengan mudah atau susah? Susah. Ya, susah. Antum sekarang di sini jauh dari orang tua antum. Ya, antum enggak makan yang enak seperti biasanya di rumah, enggak ketemu teman-teman antum, enggak ketemu fasilitas dan yang lainnya. Susah enggak? Berat enggak? Berat, tapi itulah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, penuh rintangan. Kemudian di sini ya Ustadz akan membahas langsung ya ke isyaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila istikhlafih. Isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya yang menggantikan Nabi setelah meninggal adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, an Aisyah radhiyallahu anha, sebenarnya udah kita bahas kemarin hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari sakitnya dia berkata, muru Abu Bakrin an yusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam di antara manusia. Ya, yang pertama ketika Nabi SAW sakit, yang diperintahkan menjadi imam untuk mengganti Rasulullah siapa? Abu Bakar. Kira-kira kalau Rasulullah menunjuk Abu Bakar sebagai imam, itu berarti imam itu sebagai apa?
pemimpin. Ini adalah bukti bahwasanya Rasulullah menginginkan bahwasanya setelah beliau wafat yang memimpin adalah siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua dari hadisnya Jabir bin Mut'im bin Adi radhiyallahu anhu, qala, ya, Jabir bin Mut'im bin Adi radhiyallahu anhu berkata, antam ra'atun lin nabi atat imra'atun lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amaraha an tarji'a ilaiha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai wanita, nanti kembali lagi. Kemudian wanita tadi berkata, ara'aita in ji'tu walam ajidaka. Ya wahai Rasulullah, kalau seandainya nanti aku datang suatu hari namun aku tidak mendapatimu, artinya engkau sudah wafat, kepada siapa aku harus datang? Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan, illam tajidini fa'ati ila Aba Bakrin. Fa'ati Aba Bakrin. Kalau engkau sudah mendapati aku tidak ada, artinya aku sudah wafat, maka datanglah kepada Abu Bakar. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah mengisyaratkan bahwasanya kepemimpinan setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar, berdasarkan hadis tadi. Kemudian di sini ada kisah, ya, dari Nabi, kisah ahammul ahdats fi khilafati Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Kejadian yang paling penting di masa Khalifah Abu Bakar. Kira-kira kejadian apa? Coba kejadian apa? Kejadian apa? Yang baju merah, depannya baju biru. Kejadian apa kira-kira? Siapa namanya? Namanya siapa? Namanya siapa coba? Coba berdiri. Ya. Namanya siapa? Arsyam. Asyam. Syam. Asyam. 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 Dari mana? Dari mana? Oh, Gunung Kidul, Masya Allah. Jauh-jauh dari gunung ya. Kira-kira kejadian penting yang terjadi di masa Khalifah Abu Bakar apa? Kejadian paling penting di masa Khalifah Abu Bakar apa? Ini antum harus paham ya. Sejarah Islam, antum harus paham. Terutama kejadian penting di masa Khalifah Abu Bakar. Kira-kira apa? Nggak tahu? Mau mendengarkan? Ya, duduk. Ya, nanti setelah ini Ustaz tanya, kalau nggak ada yang nggak bisa, berarti siap-siap berdiri ya. Ya, kejadian penting di masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu yaitu, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla mautih qad jahaza jaishal Usamah ibni Zaidin radhiyallahu anhu. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Nabi SAW sudah menyiapkan pasukan Usamah bin Zaid. Tahu Usamah bin Zaid? Usamah bin Zaid tahu antum? Tahu nggak? Usamah itu siapa? Siapanya Nabi SAW? Usamah itu siapanya Nabi? Ya, sahabat Nabi jelas. Siapanya Nabi? Usamah ini punya bapak namanya Zaid. Zaid ini namanya Zaid bin Haritsah. Pernah diangkat anak oleh Nabi SAW. Pernah dengar ya? Nabi SAW pernah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak. Tahu? Nah, Zaid ini punya anak namanya Usamah. Usamah ini hibbur Rasul, orang yang paling dicintai Nabi SAW. Usamah ini orang yang paling dicintai Nabi SAW. Ya. Di antara anak-anak kecil yang dicintai Nabi SAW adalah Usamah bin Zaid. Pada waktu itu dia masih berumur sekitar 15 tahun. Sudah jadi panglima perang. Antum 15 tahun jadi apa? Usamah bin Zaid ini ketika mau dikirim Rasulullah, sebelum Rasulullah meninggal, itu masih umur 15 tahun. Masih muda sekali. Umur 15, 16 lah. Antum umur 15, sekarang udah umur 15 belum? Sudah. Ini Usamah, Masya Allah ya, sudah menjadi panglima perang di umur berapa? 15 tahun. Ya, jadi Nabi SAW sebelum meninggal sudah memilih pemimpin, ya, untuk dikirim kemana? Li ghazwi ar-Rum fi Syam, untuk memerangi orang Romawi di Syam. Lah bayangin, umur 15 tahun lawannya orang Romawi, memimpin pasukan lawannya orang-orang Romawi yang bertameng, yang memiliki kekuatan besar.
Antum pernah dengar kisah Dzulqarnain ya? Dzulqarnain, kenapa disebut Dzulqarnain? Pemilik dua tanduk karena dia menguasai timur dan barat. Menguasai Romawi dan Persia. Karena Persia dan Romawi ini kekuatan besar di bumi pada waktu itu. Nggak ada kekuatan yang lebih besar daripada Persia dan Romawi. Makanya ketika Dzulqarnain menguasai mereka, mengalahkan kedua ini, akhirnya disebut Dzulqarnain, pemilik dua tanduk. Artinya menguasai timur dan barat, yang mengalahkan Romawi dan Persia. Itu Dzulqarnain. Dan Romawi pada waktu itu besar sekali, besar, kerajaannya besar. Ya, dikirim pasukan, pemimpinnya masih umur 15. Kira-kira ini berarti menunjukkan Usamah itu kuat nggak? Kuat, nggak mungkin Nabi SAW ngirim panglima yang ecek-ecek ya. Ya, qad jahaza jaisal Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhuma. Jadi Nabi SAW sebelum meninggal sudah menyiapkan pasukan Usamah li ghazwir Rum fi Syam, untuk memerangi orang Romawi di Syam. Syam itu mana? Sekarang Syam itu di mana? Syam. Antum tahu kota Ardus Syam? Syam itu Ardun Mubarak, tanah yang diberkahi. Tiap malam malaikat itu mengepakkan sayapnya untuk penduduk Syam. Jadi kalau antum hidup di kota Syam, antum termasuk orang yang didoakan para malaikat, yang malaikat mengepakkan sayapnya dari malam sampai pagi, menjaga orang-orang Syam. Di mana itu? Syam. Syam di mana? Palestina, Suriah, Yordania, sama mana? Ustaz lupa, Ustaz ingatnya cuma 3 ya. Ada 4 aslinya, ada 4 ya. Ustaz lupa satunya, tapi yang jelas Suriah, Palestina sama Yordania ini masuk dari kota Syam. Kota Syam itu kotanya para nabi. Para nabi diutus dari sana. Makanya di sana kota yang mulia, kota Syam. Tiap malam malaikat mengepakkan sayapnya di sana, yang mendoakan penduduk Syam. Ya, penduduk Syam. Nah, dan di sana juga nanti terjadi perang besar antara pasukan Imam Mahdi dengan siapa? Romawi. Ya, terjadi perang besar nanti di sana. Nah, setelah Nabi SAW menyiapkan pasukan Usamah untuk memerangi orang Romawi di Syam, di kota Syam, ya, pada waktu itu sebelum Nabi SAW mengirim pasukan, Nabi SAW sudah meninggal dunia. Alaihi salatu wassalam. Nabi SAW sudah meninggal dunia. Famata Rasulullah SAW qabla an yakhruja jaisa Usamah bin Zaidin. Dan Nabi SAW sudah meninggal sebelum pasukan Usamah itu diberangkatkan sama Nabi SAW. Fataraddada sahabah. Para sahabat ragu mau memberangkatkan pasukan Usamah. Fi irsali hadzal jais khaufan 'ala al-Madinah khassatan ba'da an ja'ahumul khabar 'ala an riddati katsirin minal Arab. Para sahabat ragu untuk memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma karena pada waktu itu para sahabat mendengar kabar dari seluruh semenanjung Arab banyak yang murtad. Bani Asad Ghatafan murtad, Bani Salim dan yang lainnya, kemudian Bani Hanifah juga murtad dipimpin sama Musailamah Al-Kadzab, dan bani-bani yang lainnya murtad. Seluruh bani-bani Arab itu kebanyakan murtad. Nah, pada waktu itu yang paling dekat dengan kota Makkah, yang paling dekat dengan kota Madinah pada waktu itu Bani Asad sama Ghatafan, bani yang paling dekat sama kota Madinah. Nah, ini para sahabat takutnya kalau memberangkatkan pasukan Usamah, nanti Bani Asad dan Ghatafan ini menyerang kota Madinah dalam keadaan nggak ada pasukan. Jelas kenapa sahabat takut mengirim pasukan Usamah? Jelas? Iya, karena kalau dikirim pasukan Usamah artinya pertahanan Islam udah nggak ada. Nanti takutnya diserang, akhirnya hancur Islam. Makanya para sahabat ragu memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid. Ya karena banyaknya orang yang murtad di masa itu. Semenjak Nabi SAW meninggal banyak yang murtad. Wa asarra Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu ala irsalih. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tetap ngotot, ya, bersikeras untuk tetap mengirim pasukan Usamah. Ya, waqala, sambil berkata, wallahi la uhillu aqdatan aqdaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahi, demi Allah, tidak halal bagi salah seorang dari kita membuka ikatan yang sudah diikat oleh Rasulullah. Artinya kalau Nabi SAW sudah memerintahkan untuk mengirim pasukan Usamah, artinya nggak ada satu orang pun yang bisa membatalkan perintah tersebut. Jelas? Jelas ya?
Ya, tidak ada satupun orang yang bisa membatalkan untuk memberangkatkan pasukan Usamah karena Rasulullah yang memerintahkan. Artinya jangan sampai kalian menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Walau anna at-tayra takhtafuna was-siba'u min haulil madinati, walau anna al-kilab jarrad bi arjuli ummahatil mu'minin la ujahizanna jaisa Usamah wa amara yakununa haulal Madinah." Sampai Abu Bakar berkata, walau anna at-tayr takhtafuna, kalau seandainya burung-burung itu ingin memangsa kita. Antum tahu burung-burung bangkai? Biasanya di tanah Arab itu banyak burung bangkai. Tahu ya? Pemakan bangkai. Biasanya kalau ada pasukan yang mati, yang berserakan, itu dimakan. Jelas ya? Itu walaupun ada pasukan burung yang banyak mau memakan kita, aku tetap akan mengirim pasukan Usamah. Kemudian wasiba'u min haulina, kalau ada kalajengking yang banyak menyerang kota Madinah, aku pun akan tetap memberangkatkan pasukan Usamah. Walau annal kilab jarrat bi arjuli ummahatil mu'minin la ujahizanna jaisa Usamah. Kalau seandainya anjing itu menggigit pakaiannya istri-istri Nabi, ya, kalau seandainya anjing itu ada yang menggigit pakaiannya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tetap akan memberangkatkan pasukan Usamah. Padahal kira-kira kalau ada anjing yang menggigit kain bajunya ummahatul mukminin, ibu antum, kira-kira antum lebih menolong dulu atau enggak? Iya. Ya, ibu antum. Siapa ibu antum? Ummahatul mukminin, istri-istri Nabi itu adalah ibu antum. Ya, bahkan sampai Abu Bakar mengatakan kalau seandainya anjing-anjing itu menggigit pakaiannya istri-istri Nabi, aku tetap akan memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Ya, ini adalah kejadian penting di Khalifah Abu Bakar. Fakana khurujul jaisi min fi dzalikal waqt min akbaril masalih wal halat tilka. Dan pada waktu itu keluarnya pasukan Usamah ternyata membawa manfaat yang besar. Keluarnya pasukan Usamah memerangi Romawi ternyata menang. Ternyata pada waktu itu pasukan Usamah menang dan orang Romawi langsung mentalnya turun, takut. Ya. Kemudian fasaru la yamurruna bihayyin min ahya'il arab illa ur'ibu minhum. Dan tatkala pasukan Usamah berhasil mengalahkan pasukan Romawi, ketika mereka melewati kampung-kampung Arab pada takut. Jadi ketika pasukan Usamah dikirim ke Romawi, ya, orang-orang di semenanjung Arab kan banyak yang murtad. Nah, ketika berhasil menang lawan Romawi, ya, orang-orang yang murtad ini jadi takut untuk menyerang kota Madinah. Ketika Usamah pulang, mereka takut nyerang. Kenapa? Karena coba bayangkan, Rasulullah baru meninggal, banyak yang murtad, kekurangan pasukan Usamah diberangkatkan dan ternyata menang. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kekuatan para sahabat pada waktu itu sangat kuat sekali. Makanya orang-orang yang murtad ini takut untuk menyerang kota Madinah. Jelas? Ya. Wa qalu ma kharaja haula'i min qaumin illa wa bihim man'atun syadidah. Ya, kalau seandainya kota Madinah dalam keadaan lemah, maka tidak mungkin mereka memberangkatkan pasukan Usamah. Jadi ada sampai-sampai ada yang mau menyerang kota Madinah, namun enggak jadi karena apa? Mendengar pasukan Usamah menang melawan Romawi. Sampai-sampai mereka mengatakan tidak mungkin Abu Bakar radhiyallahu anhu ya memberangkatkan pasukan Usamah kecuali di Madinah dalam keadaan kuat. Paham enggak? Karena kalau Madinah ditinggalkan dalam keadaan lemah, enggak mungkin terus pasukan Usamah diberangkatkan, karena pasti pasukan Usamah suruh menjaga kota Madinah terlebih dahulu. Jelas ini? Ya, ini makanya mereka beranggapan bahwasanya kota Madinah pada waktu itu masih kuat. Ya, fa aqamu 40 yauman wa yuqalu 70 thumma qaffalu salimina ghanimin. Ya, mereka menetap selama 40 hari, dalam riwayat 70 hari, kemudian mereka selamat dan membawa ghanimah yang besar. Itu pasukan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Kemudian di antara kejadian penting di masa Abu Bakar adalah qitalul murtaddin, memerangi orang-orang yang murtad. Ya, memerangi orang-orang yang murtad. Ini mungkin kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Namun Ustaz akan sebutkan di sini yang di antara pasukan yang murtad yang akan besok, yang di pertemuan berikutnya yang akan kita ceritakan adalah irtaddat Asad wa Ghatafan wa alaihim Tulaiha al-Asadi. Jadi Bani Asad sama Bani Ghatafan murtad. Bahkan di antara mereka ada yang mengaku nabi. Nabinya namanya Tulaiha al-Asadi. Jadi ada satu nabi di Bani Asad dan Ghatafan, ya,
yang mengaku nabi pada waktu itu namanya Tulaihah al-Asadi. Tapi nanti Tulaihah ini taubat, kemudian akhirnya dia berperang bersama Khalid bin Walid dan dia terbunuh di perang Yarmuk radhiyallahu anhuma. Jadi Tulaihah ini pernah ngaku nabi tapi bertaubat. Jelas? Ini murtadnya Bani Asad sama Ghatafan. Kemudian irtaddat Bani Kindah. Kemudian Bani Kindah juga murtad. Wa 'alaiha al-Ash'ath bin Qais al-Kindi, dipimpin oleh nabi palsu mereka yang bernama al-Ash'ath bin Qais al-Kindi. Kemudian juga yang murtad juga dari Bani Muzhaj. Ya, di antara mereka nabi palsu mereka ada Al-Aswad Al-Ansi. Ya, Al-Aswad Al-Ansi. Kemudian wartaddat Banu Hanifah, ya, dan juga yang murtad juga Bani Hanifah, di situ dipimpin sama Musailamah Al-Kadzdzab. Tahu ya Musailamah Al-Kadzdzab? Kemudian yang murtad juga Bani Salim wa alaihil Fajaah. Bani Salim, di situ ada nabi mereka namun perempuan namanya Fajaah. Kemudian wartaddat Banu Tamim, ya, min Sajjah At-Taghlibiyah. Kemudian yang murtad juga Bani Salim yang dipimpin sama nabi palsu mereka yang bernama Sajjah. Semua ini nanti diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan membuat 11 brigade pasukan. Tahu brigade ya? 11 diutus pasukan itu dibuat 11. Yang pertama pasukan terbesar dipimpin Khalid bin Walid, kemudian yang kedua dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu, kemudian juga dibantu sama Syurahbil. Antum tahu Syurahbil? Ahli pedang. Ya, termasuk ahli pedang Syurahbil. Antum kalau mau baca ahli pedang juga yang paling tangkas dalam peperangan diantaranya Syurahbil. Itu dalam memerangi Banu Hanifah nanti. Kemudian di situ ada pimpinan yang dipasung oleh Amr bin As. Kemudian ada pasukan yang dipimpin oleh sahabat-sahabat Nabi SAW yang lainnya. Banyak. Itu ya, semua yang menentukan pimpinannya adalah Abu Bakar. Dan semuanya menaklukkan semenanjung Arab, bahkan sampai ke Bahrain. Sampai di Bahrain, ditaklukkan di sana. Itu di masa Abu Bakar. Bayangkan Abu Bakar menjabat cuma 2 tahun. Dari tahun 11 Hijriah, semenjak wafatnya Nabi SAW sampai 13 Hijriah, berarti berapa? 2 tahun Abu Bakar memimpin, sudah sampai Bahrain, Islam. Ditaklukkan Islam sudah sampai Bahrain. Kira-kira hebat nggak berarti khalifahnya Abu Bakar? Hebat. Karena kalau Umar memang menaklukkan sepertiga dunia tapi dalam jangka 10 tahun. Umar itu memimpin 10 tahun. Kalau Abu Bakar 2 tahun tapi sudah sampai Bahrain. Jelas? Itulah kehebatannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan tentang Abu Bakar memerangi para nabi palsu dari bani Arab, dari kabilah-kabilah Arab. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Bahrain itu di mana? Sekarang Bahrain di mana? Di mana? Tengah. Timur Tengah. Masuk di Uni Emirat Arab ya? Ya, Bahrain masuk di Uni Emirat Arab. Kemudian ada pertanyaan lagi? Ada yang tanya? Nah, di Bahrain ini juga dipimpin sama Al-Ala Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Al-Ala Al-Hadrami ini punya karomah yang luar biasa juga ya. Ya, karomahnya Al-Ala Al-Hadrami radhiyallahu anhu punya karomah. Karomah itu apa? Tahu karomah? Karomah itu kejadian luar biasa, tapi diberikan oleh Allah kepada selain Nabi dan Rasul. Jelas? Ya. Radhiyallahu anhu. Al-Ala Al-Hadrami. Antum harus tahu ini Al-Ala Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Ada pertanyaan? Yang memerangi Bahrain ini Al-Ala Al-Hadrami. Ada pertanyaan? Dari sini? Atau Ustadz yang tanya nanti? Yang di belakang ini yang tadi banyak mainan. Siap ditanya ya? Siap ditanya enggak? Sekarang Ustadz mau tanya yang paling belakang tadi, mana banyak mainan? Ini yang mejanya diberdirikan itu. Nah, ya, coba sebutkan, nggak boleh lihat buku ya. Sebutkan ya sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan Khadijah. Apa tadi?
Kok lihatnya ke atas? Nggak ada di atas contekan itu. Apa sifatnya? Sifatnya Rasulullah apa? Ya, coba tanya temennya, dicatat itu. Sifatnya Rasulullah. Kemudian siapa lagi tadi? Di sini nih. Ini siapa ini yang pakai peci biru? Nah. Ya. Tadi Abu Bakar ketika pertama kali hijrah ketemu siapa namanya? Enggak ada yang boleh ngasih tahu, enggak ada yang boleh bisikin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisiki hati-hati manusia itu apa? Syaitan. Yang membisikin hati-hati loh. Apa? Siapa? Ketika Abu Bakar hijrah pertama kali, dia di satu tempat kota namanya Ghamidi. Di situ ketemu siapa? Ketemu siapa tadi? Ustaz sudah sebutkan namanya tadi kan? Berkali-kali. Siapa? Siapa? Usama. Kok Usama? Siapa? Siapa namanya? Siapa namanya? Ibnu Daghina. Ya kan tadi Abu Bakar ketika pergi ketemu sama Ibnu Daghina. Ya. Kemudian sampingnya ini yang lagi senyum-senyum. Nah. Ya. Apa sifat Abu Bakar yang dikatakan Ibnu Daghina? Baik. Ada tadi Ustaz nyebutin baik? Baik itu banyak. Nanti kalau ada pencuri ditolong sama temennya, wah ini dia baik, nolong saya mencuri. Ya kan? Baik itu kan banyak kata menurut orang. Apa? Memikul beban. Kemudian ada 5 tadi. Ya dicatat ya. Ya nanti namanya Ustadz sebutin, dicatat tadi, habis itu catatannya serahin ke Ustadz. Jelas ya? Kemudian yang terakhir yang dari sini nih. Nah ini yang sembunyi-sembunyi nih. Ya. Nah. Siapa Bani yang paling dekat dengan Madinah pada waktu itu? Bani apa? Tadi Ustaz udah sebutin. Bani apa? Bani yang paling dekat sama kota Madinah. Tadi Ustaz udah sebutin belum? Sudah, ada 2. Apa itu Bani apa? Bani apa? Bani apa? Gak tahu? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Ya, Bani yang paling dekat dengan kota Madinah adalah Bani Asad dan Ghatafan. Bani Asad dan Ghatafan. Ini salah satu Quraisy yang ahli dalam perang. Ya. Makanya kalau udah Bani Asad dan Ghatafan yang turun pasukannya, kebanyak semenanjung Arab yang takut. Bani Asad sama Ghatafan. Dan perang Ahzab pun, ya, diantara yang ikut adalah Bani Asad sama Ghatafan. Dari 10 kabilah Quraisy, diantara yang ikut adalah Bani Asad dan Ghatafan. Itu perang Ahzab. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Tadi yang 3 orang ya. Siapa? Ini juga termasuk ya. Siapa namanya itu? 1, 2, tadi 3, 4. Ya, yang lainnya besok siap-siap. Bukan besok ya, besok hari Jumat. Ya, nanti insya Allah kita lanjutkan di hari Selasa, Rabu, Kamis lagi. Mungkin ya, kalau jadwalnya Selasa, Rabu, Kamis, insya Allah kita lanjutkan. Di situ bagaimana nanti ya pasukan Abu Bakar radhiyallahu anhu menumpas habis seluruh nabi-nabi palsu. Di antaranya nanti adalah Barra bin Malik, satu-satunya orang yang nanti dilempar, ya, satu-satunya pasukan yang dilempar nanti di perang Yamamah, dilempar ke gerbang dalam. Jadi kan pada waktu itu di tembok bangunan, kemudian nanti Barra bin Malik dilempar ke dalam. Ya, habis itu di dalam dia membunuh 200 orang untuk membuka gerbang, 1 orang. Ya, itu Barra bin Malik radhiyallahu anhu, saudaranya Anas bin Malik. Tahu ya? Tahu ya? Itu juga nanti kita ceritakan insya Allah. Kita cukupkan sampai di sini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.